Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ardian Parades. Bapak berasal dari Kabupaten Lingga. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan materi tentang kebugaran jasmani di mata pelajaran PJOK. Nah, untuk anak-anak semuanya, di materi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita melakukan yang namanya persiapan atau doa. Nah, silakan ketua kelasnya untuk segera menyiapkan teman-temannya, kemudian kita doa bersama-sama. Dimulai dari sekarang. Selesai. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita melakukan absen ya, supaya Bapak tahu sekalian nama-nama kalian ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Ini udah ada nama-nama absennya, nama-nama anak-anak yang berada di kelas ini. Nanti saat Bapak absen silakan langsung angkat tangan ya, supaya Bapak langsung kenal wajahnya dan juga kenal sama namanya. Paham semua? Oke, bismillah. Ardian, Bambang, Sukijan, ini siapa namanya nih? Oh, Chandra. Chandra, ada Chandranya? Chandra Sukmawati. Oh, sakit ya? Oke, ya. Terima kasih. Ada surat izinnya? Oh ya, makasih ya. Yang surat izinnya. Oke. Kita telah selesai untuk absennya. Bapak udah selesai absennya. Bapak udah tahu nama anak-anak. Dan Bapak akan hafal nama-nama anak-anak juga insya Allah ya. Jadi butuh waktu untuk menghafal nama-nama anak-anak. Dan juga sebelum kita memulai materi, Bapak mau menanyakan tentang materi sebelumnya. Yaitu hari ini kita akan belajar bab 5. Dan materi sebelumnya itu materinya tentang apa? Oh, tentang Pancasila ya, di bab 4. Oke, baiklah, kita akan masuk ke materi bab 4. Afwan, Bapak salah. Kemarin anak-anak belajar materi bab 4-nya sama guru yang lain. Sekarang masuk ke materi berikutnya yaitu di bab 5. Dimana bab 5-nya itu sama Bapak di materi kebugaran jasmani ya. Nah, ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Ada yang tahu nggak? Nah, silakan jawab. Ya, benar. Jadi banyak istilah dalam pengertian dari kebugaran jasmani ya. Gitu. Tapi poin inti dari kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian fisik pada beban supaya fisik tersebut tidak melakukan atau merasa kelelahan yang berlebih. Nah, contohnya adalah misalnya anak-anak yang memiliki fisik yang kuat atau kebugarannya bagus, maka saat dia olahraga atau kehidupan sehari-hari seperti dia menyapu, ada yang rajin cowok sini nyapu. Setelah dia nyapu, dia langsung cuci piring. Terus setelah dia mencuci piring, dia langsung pergi cuci baju. Tapi badannya tetap nggak ada merasa lelah. Nah, itulah tandanya bahwa dia memiliki kebugaran jasmani yang lebih bagus. Dan contoh dalam keadaan fisik atau kebugaran jasmani yang dimana kebugarannya itu kurang bagus adalah saat dia melakukan kegiatan sehari-hari namun cepat capek, kerjaannya mager aja, baring aja sambil main HP, scroll TikTok yang kurang bermanfaat, cuma lihat-lihat video FYP itu segala macam, maka hal tersebut memiliki dampak yang buruk pada kebugaran jasmani kita, dimana kita bisa menjadi cepat kelelahan dan juga imun tubuh kita menjadi cepat mudah terkena sakit, terkena penyakit ya. Anak-anak paham semuanya? Nah, ada yang bisa memberikan contoh lagi tadi tentang dampak efek buruk dari kurangnya kebugaran jasmani? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Arjuna. Oke, bagus. Itu udah termasuk poin penting juga, dimana saat kita memiliki kekurangan kebugaran jasmani, saat kita bangun tidur rasanya lebih malas ya. Itu saat bangun tidur badan kita pegel-pegel gitu ya.
Itu adalah salah satu efek dari kurangnya kebugaran jasmani atau tubuh kita kurang sehat. Nah, ada lagi yang bisa berikan contoh saat kita memiliki kekurangan dalam kebugaran jasmani? Ada? Ya, Bambang, silakan Bambang. Ya, benar, seperti itu. Itu salah satu contohnya juga, di mana kebugaran jasmani itu memang sangat penting untuk kita semua. Tuh, di mana salah satu manfaatnya lagi, ada yang bisa nyebutin manfaat dari kebugaran jasmani yang selain Bapak sebutin tadi barusan? Apa? Ya, Chandra, silakan Chandra. Di mana kebugaran jasmani? Ada? Ya, kita bisa berolahraga lebih enak, mood kita lebih percaya diri saat kita tampil di luar. Nah, itu benar sekali, udah bagus sekali Chandra. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu manfaat dari kebugaran jasmani, Bapak mau anak-anak mengerti apa itu pentingnya, apa itu pengertian dari kebugaran jasmani. Jadi tadi Bapak sebutin kebugaran jasmani, Bapak beri waktu 1 menit untuk menghafal. Bisa tidak? Kalian cukup pahami makna penting dalam kebugaran jasmani, maka kalian akan bisa menelaah atau memahami atau menyampaikan kata-kata kalian sendiri tentang kebugaran jasmani. Silakan Bapak beri waktu 1 menit ya. Oke, waktu 1 menitnya sudah selesai. Silakan anak-anak ya Bapak sebutin namanya, maju ke depan untuk menjelaskan apa itu kebugaran jasmani. Ya. Ayo, yang paling belakang itu, yang paling belakang ya, yang paling belakang itu yang menung-menung itu, silakan maju ke depan. Ayo, siapa namanya? Rangga. Oke, Rangga, silakan maju Rangga. Oke, Rangga, silakan sebut apa itu pengertian dari kebugaran jasmani. Ya, benar Rangga. Itu udah bagus. Oke, tepuk tangan untuk Rangga semuanya. Kita kasih A+, walaupun dia sudah berani, karena dia sudah berani untuk maju ke depan sambil menjelaskan apa itu kebugaran jasmani. Silakan. Nah, Bapak anggap anak-anak semuanya sudah paham tentang apa itu kebugaran jasmani, pengertian dari kebugaran jasmani. Harap anak-anak bisa lebih memahami pentingnya tentang kebugaran jasmani supaya tidak memiliki masa-masa sulit dalam gerakan tubuh kita, cepat terkena penyakit ya, asma. Nah, sekarang kita masuk yang namanya manfaat-manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, manfaat kebugaran jasmani itu ada banyak sekali. Dimana kebugaran jasmani itu salah satu yang Bapak akan sebutin adalah manfaatnya adalah membuat kita lebih terlihat awet muda. Nah, siapa mau sini awet muda? Pasti semuanya mau terlihat awet muda. Nah, siapa lagi bisa nyebutin apa itu manfaat dari kebugaran jasmani? Siapa? Oke, bagus. Siapa namanya? Tadi Bapak lupa. Afwan. Iya, Marfuah. Silakan Marfuah untuk sebutin 1 aja atau 2 lah. Lebih bagus manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, ada jeda di mana tadi si Marfuah ngomong mengatakan bahwa manfaat dari kebugaran jasmani adalah salah satunya pertama ada menurunkan tekanan darah tinggi, dan juga yang tadi kedua apa? Memberikan menurunkan berat badan, memberikan bahasanya tuh supaya badan kita lebih ringan tadi ya. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh dari manfaat kebugaran jasmani? Siapa? Ya, silahkan Bambang lagi. Oke, Bambang, silahkan. Ya, benar. Dimana Bang tadi mengatakan bahwasanya kebugaran jasmani manfaatnya yang pertama menurunkan resiko kita terkena kanker tertentu. Apa aja kanker yang menyebabkan dari kurangnya kebugaran? Apa saja kanker yang disebabkan oleh kurangnya kebugaran jasmani pada tubuh kita? Salah satunya adalah kanker yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Nah, kalau kita jarang olahraga, badan kita lesu terus sering makan aja tanpa mementingkan yang namanya gula masuk ke dalam tubuh kita, maka lama-lama akan menyebabkan kita obesitas atau memiliki tekanan darah tinggi karena kelebihan gula
dan sebagainya. Nah, paham sampai sini anak-anak? Paham? Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan lanjutkan lagi manfaatnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan manfaat dari olahraga, manfaat dari kebugaran jasmani ini. Di mana manfaat cara yang pertama adalah menjaga pola makan kita. Saat kita menjaga pola makan kita secara teratur dan tidak makan secara berlebihan, maka itu bisa memberikan efek baik pada tubuh kita karena teratur. Suplai makanan yang masuk dalam tubuh kita akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Ya, paham semua? Ada pertanyaan yang bagian ini? Oke. Yang kedua, cara mendapatkan kebugaran jasmani dengan cara mengatur pola tidur kita dengan baik. Nah, pada dasarnya manusia itu normalnya tidur adalah 8 jam sehari. Nah, kalau kalian logikanya saja saat kalian tidur itu jam 2 malam, jam 1 malam, atau bahkan ada yang begadang main Mobile Legends sampai jam 3 malam. Kemudian paginya kalian sekolah, jam 6 sudah harus bangun, atau subuh sudah harus bangun karena kalian harus wajib sholat subuh. Maka waktu tidur kalian kurang. Maka dari itu kalian membutuhkan yang namanya kebutuhan tidur juga. Itu sangat penting untuk kebugaran jasmani kita. Karena kalau kita tidurnya nggak teratur, tidurnya sembarangan, maka membuat fisik kita berkurang atau melemah. Nah, itulah yang disebutkan dalam kekurangan kebugaran jasmani. Ya, paham semua? Nah, terus yang terakhir, di mana materi ini yang sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu kebugaran jasmani yang didapatkan dari olahraga. Itu yang ketiga, di mana saat kita olahraga tentu memberikan efek yang baik pada imun tubuh kita, memberikan kita otot yang kuat supaya bisa mengangkat beban yang lebih kuat, terus memberikan keringanan pada tubuh kita supaya bisa bergerak lebih lincah. Dan efek lain dari olahraga itu kita bisa lebih bagus dalam melakukan aktivitas. Saat kita melakukan aktivitas yang banyak, karena fisik kita udah biasa olahraga dan sehat, kita nggak akan cepat capek gitu. Ya, anak-anak paham semua? Ada pertanyaan nggak dari yang pola tidur sama pola olahraga tadi? Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, maka Bapak akan menyimpulkan anak-anak bahwa anak-anak sudah paham semuanya. Ya, nah silakan anak-anak membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa orang ini? Berarti pas satu kelompok 3 orang. Silakan anak-anak diskusikan pengertian dan manfaat dari kebugaran jasmani. Jadi Bapak beri waktu 5 menit saja untuk anak-anak bisa mendiskusikan sesama temannya dari kebugaran jasmani manfaatnya apa, terus pengertiannya apa ya. Silakan nanti dikumpulkan kertas lembar, nanti Bapak panggil kelompoknya satu-satu untuk menjelaskan ke depan ya. Paham semua? Baik, sudah 5 menit. Silakan kelompok 1 dan kelompok lainnya untuk mengumpulkan tugasnya ya. Bapak cek dulu, terus Bapak sebutin nama-namanya satu-satu ya. Nama-nama kelompoknya ya. Dari kelompok 1 nanti atau kelompok 5 dulu ya. Kita dari belakang atau dari depan ya. Baik, kelompok 1 silakan maju. Oke, silakan maju kelompok 1. Nah, silakan jelaskan materi ke teman-teman kalian tentang kebugaran jasmani versi kalian. Ya. Kebugaran jasmani itu apa, pengertiannya apa, dan juga manfaatnya apa. Silakan kalian jelaskan versi kalian kepada teman-teman kalian semua. Ya. Dimulai waktunya Bapak beri. Silakan. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang sudah selesai kita membuat kelompok diskusi. Anak-anak pun semuanya sepertinya sudah paham tentang apa itu kebugaran jasmani dan manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, baiklah, titik poin dari pembahasan kita hari ini adalah kebugaran jasmani. Apa tadi pengertiannya?
Poinnya adalah kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Benar. Bagus semuanya, yuk tepuk tangan semua ya. Nah, dan manfaatnya apa saja tadi poinnya? Manfaatnya ada banyak, dimana manfaat yang pertama adalah membuat kita tidak kelebihan berat badan atau obesitas, menekan darah tinggi, terus membuat kita cepat berkeringat, terus membuat kita lebih awet muda, tidak membuat kita cepat kelelahan, dan banyak lagi tadi kan kita sudah jelaskan. Nah, terus sampai di sini, apakah ada anak-anak yang tidak paham dan mau menanyakan? Silakan. Silakan anak-anak bertanya apapun tentang materi PJOK kebugaran jasmani ini kepada Bapak. Insya Allah Bapak akan bisa menjawabnya dengan sebaik mungkin supaya anak-anak bisa paham. Ayo silakan nanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya berarti anak-anak sudah paham semuanya. Maka Bapak bisa bersyukur bahwa bisa menjelaskan kepada anak-anak semuanya dengan paham. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur dalam kebugaran jasmani, terus daya tahan paru-paru dan jantung, terus kelenturan, kelincahan. Nanti kita akan bahas materinya di minggu berikutnya ya. Terus untuk hari ini silakan anak-anak membuat tugas menjelaskan di kertas lembar, menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani, kemudian manfaat dari kebugaran jasmani anak-anak tulis di kertas lembar, kemudian kumpulkan ke Bapak ya. Sampai di sini cukup dari pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak untuk menyiapkan kelas supaya kita bisa bubar ya. Sampai sini Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.